Syrian cities have been bombed, there were chemical attacks on civilians, and the conflict has killed at least 500,000 people. Dalam jangka waktu 10 tahun tersebut, perang sipil sudah menewaskan 500,000 warga penduduknya dan memaksa setengah populasinya menjadi pengungsi baik di dalam maupun luar negeri. Ia mengherankan, perang sipil ini dimulai dengan satu tujuan sederhana, jatuhkan rezim Assad yang otoriter dan keji. Arab Spring, suara rakyat, jalan menuju demokrasi. Halo semuanya, saya Lintang Dasavera, mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional HI Unsri angkatan 2022 bersama rekan saya. Dan saya Yovanda Terwana, mahasiswa Hubungan Internasional angkatan 2022. Pada tahun 2010, dunia menyaksikan gelombang perubahan besar yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara. Dimulai di Tunisia, perlawanan rakyat yang dikenal sebagai Arab Spring menyebar ke berbagai negara dan mengguncang rezim otoriter. Namun, apakah gerakan ini benar-benar membawa demokrasi atau malah menimbulkan konflik ketidakstabilan? Spring adalah ketidakpuasan rakyat. Mereka menuntut kebebasan, keadilan, dan hak asasi manusia. Di Mesir, jutaan orang turun ke jalan, memaksa Presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa selama 30 tahun untuk lengser. Di Libya, perlawanan rakyat menggulingkan rezim Muammar Gaddafi. Namun, setelah kemenangan rakyat, tantangan baru muncul, yaitu stabilitas politik dan transisi menuju demokrasi. Namun di berbagai negara, Arab Spring berubah menjadi konflik bersenjata dan perang saudara. Suriah menjadi medan pertempuran antara rezim dan berbagai kelompok pemberontak. Lalu Libya terjerumus ke dalam kekacauan politik. Dan banyak yang bertanya, apakah pengorbanan rakyat dalam Arab Spring membuahkan hasil yang mereka impikan? Namun, tidak semua negara terjebak dalam konflik. Tunisia, tempat di mana Arab Spring bermula, berhasil melakukan transisi ke demokrasi dengan relatif damai. Ini menunjukkan bahwa meski jalannya sulit, perubahan bisa terjadi. Maroko, meski tidak mengalami revolusi besar, merespon tuntutan rakyat dengan reformasi konstitusional. Perjuangan rakyat untuk demokrasi tentunya tidak terbatas di Timur Tengah. Indonesia pada tahun 1998 juga mengalami momen bersejarah ketika rakyat bersatu untuk melawan rezim otoriter dari Presiden Soeharto. Tentunya, reformasi Indonesia ini membuka jalan bagi demokrasi yang kita nikmati hari ini. Tapi, perjalanan itu tidaklah mudah. Banyak tantangan sepanjang perjalanan tersebut seperti korupsi, konflik politik, dan juga ketidakstabilan. Arab Spring dan reformasi Indonesia memiliki kesamaan. Keduanya adalah gerakan rakyat yang menuntut perubahan, tapi jalur yang diambil berbeda. Indonesia berhasil melakukan transisi yang relatif damai menuju demokrasi, sementara banyak negara Arab masih menghadapi gejolak politik. Hingga hari ini dampak Arab Spring masih terasa. Beberapa negara masih dalam ketidakpastian, sementara yang lain terus berjuang memperkuat demokrasi. Pertanyaan penting adalah, apakah suara rakyat dalam Arab Spring benar-benar membawa demokrasi, ataukah jalan menuju kebebasan masih panjang dan penuh tantangan? Suara rakyat adalah kekuatan yang luar biasa. Baik di Arab Spring maupun di Indonesia, keinginan untuk perubahan nyata tidak dapat diabaikan. Namun, demokrasi bukanlah suatu proses yang cepat dan sederhana. Ini adalah jalan panjang yang membutuhkan kesabaran, pengorbanan, dan juga persatuan.